Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sekalian? Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang budaya dan evolusi komunikasi. Sebagai sambungan dari perkuliahan kita kemarin yang kita bicara tentang perubahan sosial. Baik teman-teman, ya, adanya perubahan sosial yang terjadi salah satu dipicu oleh munculnya teknologi komunikasi. Nah, apa itu budaya, ya, sebelum kita bicara lebih lanjut, ya, budaya itu secara luas sebagai cara manusia hidup dan mewakili dirinya dalam satu periode waktu. Jadi artinya teman-teman, satu budaya itu bisa hanya berlaku dalam satu masa, kemudian di masa berikutnya dia sudah tidak ada lagi. Ya, contohnya apa? Misalnya fashion, ya, fashion baju, ya, mungkin zaman kamu muda dulu sama zaman orang tua muda dulu gaya fashionnya berbeda. Seperti itu. Atau olahraga, ada yang dulu olahraga ada, yang sekarang tidak ada, misalnya, ya. Kemudian budaya itu sifatnya dinamis, ya, selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, budaya ini termasuk seni, kepercayaan, kebiasaan, dan teknologi juga, ya, termasuk di situ. Nah, bagaimana dengan agama, teman-teman, ya? Di sini ada budaya meliputi agama. Padahal kita tahu, ya, bahwa agama Islam itu adalah sesuatu bukan budaya, itu ada ciptaan Allah. Betul sekali, ya. Values, nilai-nilai agama atau nilai-nilai ajaran agama itu tidak berubah, teman-teman. Tapi dalam interpretasi aplikasi agamanya itu bisa berubah antara satu masa, ya, satu budaya satu dengan yang lain. Contoh, ya, kalau dulu misalnya kita kalau ngaji harus buka mushaf Al-Qur'an gitu, ya. Tapi sekarang kita bisa mengaji pakai internet, pakai HP, ya. Cukup dengan buka aplikasi. Nah, itu salah satu contoh bagaimana perilaku keagamaan kita itu juga bisa berubah karena adanya teknologi budaya. Nah, dalam konteks komunikasi, ya, budaya itu berubah, ya, dalam bentuk penggunaan sistem simbol, ya. Dulu misalnya bahasa, kode Morse, film dan seterusnya. Nah, budaya adalah proses menyampaikan nilai pada masyarakat melalui produk atau pembentukan makna lainnya. Nah, dalam konteks budaya dengan adanya komunikasi, teknologi komunikasi. Ini misalnya teman-teman, dulu makna lelaki ganteng, ya, zaman saya masih muda dulu itu adalah laki-laki yang muncul di dalam film-film Hollywood, ya, seperti Superman misalnya atau Rambo gitu, ya. Mesti tokoh-tokohnya itu laki-laki yang gagah gitu, ya, yang ototnya itu pada keluar semua kayak gitu, udah gitu, ya. Tapi sekarang teman-teman kita bisa lihat budaya akibat adanya budaya massa, ya, itu sekarang pemaknaan laki-laki ganteng itu seperti laki-laki yang ada di K-pop, ya, yang rambutnya dicat warna-warni, pakai anting, ya, kadang pakai lipstik, ya, seringkali juga nangis misalnya seperti itu, yang bertolak belakang dengan pemaknaan yang dulu. Tapi itu nggak ada masalah juga ternyata dengan kondisi sekarang. Kalau zaman saya dulu mesti laki-laki seperti itu dianggap bukan laki-laki yang ideal gitu, ya, seperti itu. Nah, kita mulai dari perubahan budaya. Yang pertama adalah era komunikasi oral dan tertulis, ya. Dulu di awal-awal, ya, informasi dan pengetahuan itu disampaikan melalui tradisi oral. Makanya teman-teman yang tinggal di daerah mungkin masih bisa merasakan adanya misalnya tembang mocopat, ya, kalau di Jawa misalnya gitu, atau gurindam yang ada di Sumatera, ya. Di situ kan adalah puisi atau lagu atau tembang itu sebenarnya adalah menurunkan values atau nilai-nilai dari orang-orang terdahulu kita gitu, ya, kepada yang di bawahnya dengan melalui lagu atau puisi seperti itu atau para pendongeng. Nah, setelah huruf dan alfabet muncul, ya, manuskrip dalam bentuk media lainnya muncul, maka mulai budaya oral ini mulai ditinggal seperti itu. Nah, pada masa itu juga kemampuan menulis dan membaca itu membedakan kelas dalam masyarakat, ya. Kelas pekerja itu biasanya buta huruf, ya, karena mereka cuma buruh saja, sedangkan orang-orang yang lebih kaya karena ada pendidikan dan ekonominya, ya, kemudian itu menimbulkan gap karena mereka yang bisa sekolah, ya, yang punya duit yang bisa sekolah, itu kemudian menjadi masyarakat yang lebih maju di masanya. Nah, konflik pertama teman-teman yang muncul akibatnya komunikasi oral dan tertulis ini adalah pada masa Sokrates dulu, ya, pada masa zaman dulu para ilmuwan itu mengembangkan ilmunya melalui tradisi dialog dan berdebat, ya. Tapi sekarang
Dan pada masa itu para filsuf khawatir karena mulai ada media tulis. Nah, nanti kalau media tulis semua orang bisa baca, nah proses dialog dan berkembangnya ilmu pengetahuan ini bisa menjadi masalah. Nah, berikutnya adalah revolusi media cetak ya, penemuan kertas dan cetak blok itu waktu dulu sudah mulai berkembang di Cina. Tapi kemudian ada penemuan mesin cetak oleh Gutenberg, dia oleh seorang orang Jerman ya teman-teman, yang dia menemukan mesin cetak. Nah, mesin cetak zaman Gutenberg itu belum seperti sekarang ya. Gutenberg ini menemukan blok gitu ya. Jadi huruf itu, jadi kalau mau nyetak itu hurufnya tuh disusun dulu satu-satu kemudian dicetak. Maka proses membuat satu buku itu lama, bisa berbulan-bulan dan harganya jadi mahal. Nah, makanya teman-teman pada masa itu hanya orang kaya ya yang bisa beli, hanya orang kaya, keluarga bangsawan, pemimpin gereja dan penguasa saja yang bisa punya buku. Jadi zaman dulu buku itu menjadi salah satu prestise ya. Nah, ada 3 elemen mesin cetak yang kemudian menjadi mass product ya. Yang pertama ada mesin duplikasi, sehingga menggantikan sistem duplikasi buku yang tadinya ditulis gitu ya, menjadi dicetak. Kemudian duplikasi itu bisa dilakukan cepat, buku bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak, sehingga karena banyak proses produksinya mulai turun ongkosnya dan kemudian buku mulai banyak diakses oleh masyarakat. Akibatnya apa? Kelas sosial itu mulai turun, tidak cuman orang-orang kaya saja dan terdidik yang bisa punya buku ya, tapi orang-orang yang ada di bawahnya juga mulai bisa membeli buku. Meskipun ada yang menganggap juga buku itu merupakan barang yang masih prestise ya, mahal. Ini tadi ya, efeknya semakin banyak orang yang mampu menyebarkan pikirannya melalui buku ya dan melawan pemimpin tradisionalnya atau pemimpin agamanya ya, sehingga protes dan reformasi itu mulai muncul ya di era zaman mulai banyaknya buku cetak tersebar. Nah, kemudian ditemukannya mesin produksi itu menimbulkan mass product ya, yang kemudian akhirnya juga memunculkan revolusi industri, kapitalis modern dan budaya konsumtif ya di awal abad 20. Nah, revolusi industri ini juga teman-teman mendorong munculnya kelas menengah. Kenapa? Kalau pada zaman sebelumnya orang kaya itu adalah keturunan raja ya atau tuan tanah atau orang yang punya tanah banyak, lahan banyak, sehingga karena produksi penghasilan utama masih agriculture ya atau bertani, maka orang-orang yang punya tanah banyak itu yang menguasai kelas atas. Tapi adanya revolusi industri ini mulai muncul banyak industri-industri pabrikan ya yang ada di kota-kota. Akibatnya kelas menengahnya mulai banyak karena ditambah oleh para pengusaha gitu, orang-orang yang entrepreneur, pengusaha yang akhirnya juga bisa ikut menjadi kelas atas berikutnya. Nah, media cetak ini waktu itu menjadi kunci utama untuk iklan, ya. Tidak cuma para pengusaha, tapi juga para politikus, gitu. Sehingga mereka bisa memainkan opini publik. Nah, dalam kajian-kajian komunikasi, teman-teman, pada masa ini mulai banyak kajian-kajian komunikasi terkait dengan opini publik, ya, dan seterusnya, penggunaan media. Media cetak kemudian mendorong orang untuk menjadi lebih individual, ya, berjarak dengan komunitas tradisionalnya. Kenapa? Karena individu itu mulai pinter gitu ya, mulai menolak peran-peran pemerintah yang terlalu besar. Kalau dulu dengan pemimpin tradisionalnya mereka terikat ya karena sumber informasi masih dikuasai oleh pemimpin tradisional. Tapi karena dengan adanya media cetak, orang mulai banyak baca, informasi cepat ya tersebar kemana-mana, makanya kemudian negaranya menjadi lebih demokratis seperti itu. Nah, media cetak ini juga meningkatkan jumlah manusia yang terpelajar, ya, meningkatkan kualitas pendidikan, akhirnya menciptakan kelas yang baru. Nah, kalau di Indonesia ada santri, piai, abangan itu ya, yang dari hasil penelitiannya siapa tuh namanya lupa saya, antropolog ya, yang dari Belanda. Kemudian era elektronik ya, pada tahun 1880, 80% warga Amerika itu pada masa itu masih hidup bertani. Tapi kemudian tahun 20-30-an mulai pindah ke daerah urban ya. Kenapa? Karena di sana tadi sudah saya jelaskan mulai muncul banyak pabrik ya, banyak industri-industri pabrikan. Sehingga peluang hidup dan ekonominya menjadi lebih besar ya. Nah, pada masa itu mulai berkembangnya telegram
Dan Telegram ini menjadi awal berkembangnya era elektronik ya. Jadi Telegram pada masa itu, mungkin sekarang kamu nggak pernah tahu yang namanya Telegram itu kayak apa ya, kecuali aplikasi. Jadi Telegram itu mengirim berita gitu ya dari satu tempat ke tempat lain, nyambungnya itu oleh kabel teman-teman ya. Nah itu nanti pakai kode Morse gitu. Jadi kayak bel titik titik ya, kayak kan kode Morse itu titik garis ya, garis seperti itulah. Nah, lewat kode-kode itu. Sehingga 4 kunci kontribusi Telegram ya pada dunia komunikasi ini, pertama memisahkan komunikasi dan transportasi. Ya, sehingga kalau dulu ngirim pesan itu harus pakai kurir kan, teman-teman. Ada tukang pos ya. Kalau kalian suka nonton film Amerika itu ya, ada cerita tentang Old Shatterhand ya. Winnetou atau ada Pony Express. Nah, itu adalah cerita-cerita kurir ya, kurir ngasih ya apa saja, bisa ngirim paket, ngirim surat. Nah, atau pakai merpati ya, merpati pos. Tapi dengan munculnya Telegram ini tidak perlu ada transportasi lagi, hanya cukup adanya kabel itu tadi ya. Kemudian Telegram mendorong munculnya surat kabar ya, karena ya, yang kemudian merubah informasi menjadi komoditi. Jadi kalau zaman dulu awalnya gratisan aja gitu ya, tapi kemudian munculnya surat kabar ini karena ada campur tangan pengusaha juga, akhirnya dikomersilkan. Nah, sehingga pada masa Perang Dunia Kedua ya, berita itu menjadi barang yang mahal. Nah, kemudian kajian-kajian komunikasi mulai muncul teman-teman setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua ya, tahun 1940-an. Nah, Telegram mempermudah koordinasi yang dilakukan oleh militer, pengusaha, dan pemimpin politik ya, khususnya setelah dipasang kabel transatlantik. Jadi pada dari dulu ya sudah dipasang kabel yang melintas Atlantis gitu ya. Kita bisa bayangin ya kayak gimana bikinnya dan gimana masangnya gitu ya. Kemudian yang keempat, Telegram menginspirasi perkembangan teknologi di masa yang akan datang ya. Mulai munculnya wireless telegram atau yang tidak pakai kabel ya. Mungkin akhirnya muncul radio ya, mesin fax ya, sampai ke HP zaman sekarang. Nah, era elektronik media ini ya, dengan munculnya Telegram itu kemudian diikuti dengan munculnya media radio dan film. Puncaknya tahun 50-an mulai adanya TV, dan perkembangan teknologi elektronik ini mendorong munculnya digital. Nah, era digital teman-teman ya, dalam kondisi komunikasi digital, semua bentuk gambar, teks, dan suara dirubah menjadi sinyal elektronik yang kemudian didekode kembali menjadi gambar TV. Maksudnya begini, jadi dari televisi ya di rumah itu kemudian dirubah menjadi gelombang elektronik, dipancarkan melalui mesin pemancar, kemudian diterima oleh alat penerima gitu ya, kemudian dirubah lagi dari sinyal-sinyal itu dirubah lagi menjadi gambar dan suara ya, seperti itu. Nah, berkembangnya teknologi baru ya, khususnya TV dan internet itu menyebabkan pemimpin tradisional kehilangan kontrol ya. Jadi pada zaman, kalau kalian belum lahir ya, pada zaman Pak Harto dulu, zaman era Orde Baru, semua media massa dikuasai ya oleh keluarganya Pak Harto. Jadi misalnya TV ya, beberapa stasiun TV itu yang direktur utamanya anak-anaknya, bahkan persatuan radio swasta di Indonesia itu dikuasai oleh anaknya juga, seperti itu. Kenapa? Karena memang Pak Harto paham banget ya, media massa ini menjadi salah satu kunci kekuatan. Nah, runtuhnya Pak Harto itu juga disebabkan oleh hadangnya media, mulai munculnya internet, dan Pak Harto tidak bisa menahan gitu ya akses internet yang ada di masyarakat. Nah ini ya contohnya TV milik negara ya, ABC, CBS, NBC yang ada di Amerika itu ditinggalkan audiens. Kenapa? Karena mereka lebih memilih MTV dan CNN ya. Blogger jadi sumber berita, dan kantor pos mulai gulung tikar ya. Nah, pada era digital ini teman-teman, oral communication menjadi penting lagi karena munculnya media sosial itu menyebabkan individu bisa mengekspresikan dirinya lagi ya, seperti itu. Nah, dalam era digital ini juga ya merubah komunikasi linear yang biasanya diterapkan melalui media TV ya menjadi komunikasi yang sudah tidak linear. Jadi pada media massa tradisional ya, komunikasi linear itu dari ada sumber menghasilkan pesan gitu ya melalui media, dan
disampaikan pada audiens. Tapi kemudian dalam era digital ini audiensnya siapa, sumbernya siapa itu bisa saling mix up gitu kan ya. Seperti itu. Mestinya ini sudah kalian pelajari di komunikasi massa ya. Nah, 4 tahap evolusi media, teman-teman ya. Pertama adalah awal kemunculan, ketika para penemu itu sedang mencoba menyelesaikan masalah ya, seperti itu. Ini misalnya transmisi pesan dari kapal ke pantai ini adalah awal dari munculnya radio, munculnya radio, teman-teman ya. Jadi dulu karena telegram itu menyampaikan pesannya masih harus pakai kabel, nah sedangkan ada kebutuhan adanya komunikasi dari kapal ke darat ya kan nggak mungkin ngolor kabel gitu ya. Makanya kemudian ditemukanlah teknologi yang disebut dengan radio. Nah, kemudian muncul tahap entrepreneur. Nah, penemu dan investornya ini ketemu nih gitu. Kemudian kayaknya bagus juga ya untuk diangkat ya, di mass product kan digunakan masyarakat besar ya. Ini tadi radio tadi cuma kebutuhan transmisi pesan untuk militer, kemudian dikembangkan menjadi komersil ya, alat-alat komersil. Nah, pengembangan media massa, investor ini kemudian menemukan jalan untuk memasarkan medianya ke konsumen secara masif. Sehingga penggunaannya jadi lebih besar ya. Contohnya juga ini prototipe internet ya. Awalnya hanya digunakan oleh pusat militer di Pentagon Amerika. Nah, kemudian dia berkembang ada dealing dengan para pengusaha ya, orang yang berduit, akhirnya sekarang bisa menjangkau global. Nah, yang terakhir adalah munculnya tahap konvergen ya, ketika media tradisional berevolusi ya dalam bentuk yang baru ya, karena sekarang sudah mulai muncul internet, maka TV dan radio, surat kabar juga tidak berdiri sendiri ya. Sekarang mereka bergabung dan sudah ada bentuk digitalnya atau bentuk medianya. Baik, itu saja teman-teman materi kita hari ini. Sampai kita akan lanjutkan diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.